Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Rohim. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang sejarah dan pelaksanaan kurban dalam Islam. Dimensi sejarah. Sejarah kurban bermula dari kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putranya, yaitu Nabi Ismail. Saat hendak dilaksanakan, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Peristiwa ini menjadi landasan ibadah kurban dalam Islam. Perkembangan ibadah kurban ditentukan sebagai bagian dari syariat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Diatur waktu dan tata caranya sebagai ibadah yang wajib bagi yang mampu dan dilaksanakan oleh umat muslim hingga kini sebagai bagian dari Hari Raya Idul Adha. Pengertian kurban. Kurban adalah ibadah penyembelihan hewan yang dilakukan oleh umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini telah ada sejak Nabi Adam alaihissalam sebagaimana yang terlihat dalam kisah Qabil dan Habil, serta pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai teladan ketaatan dan keikhlasan. Kata korban berarti dekat, menunjukkan tujuan utamanya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Waktu korban. Waktu terbaik penyembelihan korban adalah dari sesudah salat Idul Adha hingga matahari terbenam pada akhir hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Penyembelihan sebelum waktu ini hanya dianggap sedekah biasa, bukan korban. Penyembelihan pada malam hari hukumnya makruh meskipun sah, karena berisiko dan kurang optimal untuk orang yang membutuhkan. Batas akhir penyembelihan adalah hari terakhir Tasyrik, yaitu 13 Dzulhijjah. Setelah itu tidak sah untuk berkorban. Tujuan korban. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Korban adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan. Yang kedua, mengikuti teladan Nabi Ibrahim. Melalui korban, umat Islam mengikuti teladan Nabi Ibrahim yang siap mengorbankan putranya demi perintah Allah. Yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur. Korban juga menjadi ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendistribusikan dan berbagi rezeki. Korban sebagai sarana untuk berbagi rezeki dengan sesama, dengan membagikan daging korban kepada keluarga dan yang membutuhkan. Yang kelima, meningkatkan kepedulian sosial. Korban dapat meningkatkan kepedulian sosial terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Yang terakhir, untuk menegakkan nilai-nilai keikhlasan dan pengorbanan. Melalui korban, umat muslim diajarkan tentang keikhlasan dan pengorbanan dalam beribadah kepada Allah. Syarat-syarat orang berkorban. Yang pertama, Islam. Orang yang ingin melakukan korban haruslah seorang muslim, karena ibadah korban khusus ditujukan bagi umat muslim. Yang kedua, baligh. Seorang yang melakukan korban harus telah mencapai usia baligh, yaitu usia dewasa yang ditandai dengan tanda-tanda fisik dan psikologis tertentu. Yang ketiga, berakal. Syarat lainnya adalah seorang yang melakukan korban haruslah berakal, memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran dalam melaksanakan ibadah. Yang keempat, memiliki kelebihan harta. Seorang yang ingin melakukan korban harus memiliki kelebihan harta yang memadai. Korban sebaiknya tidak dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar atau mengorbankan kehidupan yang sulit. Syarat hewan korban. Yang pertama, hewan ternak. Jenis hewan korban adalah salah satu yang wajib diperhatikan, yaitu wajib hukumnya menyembelih hewan ternak sebagai hewan korban. Yang kedua, usia hewan yang cukup. Sapi harus berusia minimal 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Unta harus berusia minimal 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Domba minimal berusia 1 tahun atau 6 bulan jika sulit mendapatkan domba usia 1 tahun. Kambing harus berusia minimal 1 tahun dan masuk tahun kedua. Yang ketiga,
bebas dari cacat. Hewan korban harus bebas dari cacat fisik seperti buta, sakit, pincang, kurus, dan tidak memiliki tulang sumsum. Yang keempat, bukan hewan yang memakan najis. Hindari memilih hewan yang sudah lama terkurung dan memakan kotoran, karena hal ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan yang berisiko. Menyembelih hewan korban. Yang pertama, penyembelih hewan korban harus beragama Islam. Yang kedua, binatang yang disembelih harus halal, baik halal dari zatnya maupun cara memperolehnya. Ketiga, alat untuk menyembelih hewan korban harus tajam agar proses pemotongan terjadi cepat dan hewan korban tidak terlalu menderita waktu disembelih. 4. Tujuan menyembelih untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata cara penyembelihan hewan korban. Yang pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisau, semakin baik untuk menyembelih. Yang kedua, tidak mengasah pisau di depan hewan yang disembelih. Yang ketiga, menghadapkan hewan ke kiblat. Yang keempat, membaringkan hewan korban di atas lambung sisi kiri. Yang kelima, menginjakkan kaki pada bagian leher hewan. Yang keenam, membaca bismillah sebelum menyembelih. Yang ketujuh, membaca takbir. Yang kedelapan, menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan korban tersebut. Yang kesembilan, menyembelih dengan cepat supaya meringankan rasa sakit hewan yang sedang dikorbankan. Kesepuluh, memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau dua orat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang ke-11, dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Doa menyembelih hewan kurban. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma hadi minka wa ilaika. Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilika. Demikianlah video tentang sejarah dan pelaksanaan korban dalam Islam. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.